Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas MBP tema 2, subtema 2, level 1. Kita akan bahas bersama saja ya. Yang terdapat pada halaman 42, buku MBP tema 2, halaman 42. Nah, soal pertama. Bersikap baik kepada sesama teman adalah pengamalan sila Pancasila yang berbunyi apa? Berbunyi apa? Ingat gak? B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 2. Sikap baik berikut yang bisa dilakukan di sekolah adalah sikap baik yang bisa dilakukan di sekolah. Pilihannya apa? Jawabannya apa? C. Membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran. Nomor 3. Terhadap sesama teman kita harus saling B. Menyayangi. Nomor 4. Sikap baik berikut yang bisa kamu lakukan di rumah adalah sikap baik yang kamu lakukan di rumah. A. Membantu ibu membersihkan rumah. Nomor 5. Bersikap baik kepada semua orang adalah pengamalan sila. Bersikap baik kepada semua orang adalah pengamalan sila kedua Pancasila. Kemudian kita lihat, bacalah teks berikut. Kemudian kerjakan soal nomor 6 sampai nomor 9. Lausa akan membacakannya. Hari ini Made terlambat datang ke sekolah. Ia terlambat karena bangun kesiangan. Semalam ia menonton televisi hingga larut malam. Made juga lupa tidak mengerjakan PR. Made pun hanya bisa diam tanpa kata karena sudah melanggar tata tertib sekolah. Sifat Made pada cerita di atas adalah C. Pemalas. Nomor 7. Made diam tanpa kata karena apa? Karena melanggar tata tertib sekolah. Nomor 8. Perbuatan Made pada cerita tersebut sebaiknya dihindari. Nomor 9. Made terlambat datang ke sekolah karena apa dia terlambat ke sekolah? Karena bangun kesiangan. Nomor 10. Sebelum kita masuk ke nomor 10, kita harus memperhatikan cerita berikut ya. Fatimah pulang sekolah dengan berjalan kaki. Di jalan, ia menemukan seekor kucing yang terjebak di selokan. Ia pun menolong kucing tersebut dan membawanya pulang. Nomor 10. Sifat Fatimah pada cerita di atas adalah sifat Fatimah apa? Rajin, lucu, atau penolong? C. Penolong ya. Nomor 11. Katanya amatilah gambar berikut. Kita amati dulu. Setelah kita amati, kita kembali ke soalnya. Nomor 11. Sifat Ratna pada gambar di samping adalah sombong, dermawan, disiplin. Jawabannya B. Dermawan. Nomor 12. Sikap berikut yang mencerminkan sila kedua Pancasila adalah B. Memberi bantuan kepada korban gempa bumi. Kemudian kita sebelum masuk ke soal 13 sampai nomor 15, kita harus membaca teks berikut ya. Di sekolah Lani sedang berlangsung ujian tengah semester. Setiap hari, Lani belajar supaya mendapatkan nilai bagus. Lani juga tidak menyontek saat ujian. Bu guru memuji Lani karena selalu mendapat nilai terbaik di kelas. Ia juga disukai banyak teman karena tidak sombong, walaupun nilainya bagus. Sifat Lani pada cerita tersebut adalah A. Rajin, jujur, dan rendah hati. Nomor 14. Lani dipuji gurunya karena apa? Mendapat nilai terbaik di kelas. Nomor 15. Lani belajar setiap hari supaya
mendapat nilai yang bagus. Nah, kemudian kita masuk ke masih buku tema 2 ya. Kita ambil buku tema 2 karena kita akan masuk buku tema 2 subtema 3. Subtema 3 yang kita terdapat pada halaman 119. Sudah dibuka? Sudah ya? Saya akan bacakan ke kalian semua ya. Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya kewajiban Dayu, yaitu menyiram tanaman. Kemudian halaman 134. Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga, anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu, yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita masuk ke halaman 136. Nah, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Yang pertama, apa sajakah peran dari ayah? Nah, tadi Rosa bacakan peran ayah. Masih ingat? Ya, peran ayah adalah kepala keluarga, melindungi keluarga, dan mencari nafkah. Yang kedua, selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkanlah peran ayah yang lain. Peran ayah yang lain adalah menyayangi dan memenuhi kebutuhan anggota keluarga. Yang ketiga, apa bunyi sila kelima Pancasila? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Tulislah satu hak dan satu kewajibanmu di rumah. Hak dan kewajibanmu di rumah. Nah, hak kita itu disayangi orang tua. Kewajibannya patuh kepada orang tua. Kemudian yang kelima,
Sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah. Nah, ini dibuat anggota keluarganya ayah, ibu, aku. Ayah tugasnya merapikan tempat tidur, ibu menyapu, aku mengepel. Kemudian yang keempat, adik mencuci piring. Kemudian kita buka halaman 142 yang bagian ayo berlatih. Sudah ketemu? Sudah ya? Katanya amati daftar tugas pada tabel berikut. Nah, dia ada kolom belajar, menghormati orang tua, dan menyiapkan makanan. Nah, dia juga ada menyiram tanaman, mencari nafkah, merawat keluarga, mencintai anak, melindungi keluarga, merapikan mainan, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, dan menyiapkan tas sekolah. Nah, katanya, tadi dia ada kasih pilihan itu kan? Katanya, kelompokkanlah tugas-tugas tersebut berdasarkan peran anggota keluarga pada tabel yang tersedia. Nah, dia ada peran-perannya, yaitu peran ayah, peran ibu, dan peran anak. Nah, peran ayah dulu kita isi ya. Di peran ayah, yaitu mencari nafkah, melindungi keluarga. Yang ketiga, mencintai anak. Keempat, menyiram tanaman. Kelima, merawat keluarga. Kemudian peran ibu, merawat keluarga, mencintai anak, membersihkan kamar. Kemudian peran anak, yaitu belajar, menghormati orang tua, merapikan tempat tidur, merapikan mainan, dan yang terakhir, menyiapkan tas untuk sekolah. Kemudian kita buka halaman 146. Nah, bacalah teks di bawah ini. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari, Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya, ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari, ayah, ibu, dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah juga mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang akan digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah, dia bilang, tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Nah, kita disuruh membuat peran ayah, ibu, dan Benny. Nah, yang tadi mau saya bacakan teksnya ke kalian. Nah, peran ayah di sini yaitu mencari nafkah, mengantar Benny ke sekolah, memenuhi kebutuhan keluarga. Ada 3 ya. Kemudian peran ibu. Peran ibu ada 4, yaitu menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga, mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak. Kemudian peran Benny, yaitu ada 2, menyiram tanaman, menyiapkan seluruh keperluan sekolah.
Nah, pertemuan pada pagi hari ini sampai di sini ya. Sampai jumpa.